Jadi beliau ini pernah cerita Wal. Nah suatu hari Wal, beliau ini masuklah ke hutan. Dan beliau itu sampai di suatu perkampungan yang untuk saat itu modern Wal. Nah beliau pun bertemu dengan Halo Wal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama A di sini. Gimana Wal kabarnya Wal? Alhamdulillah. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah dan rahmatnya selalu ya Wal. Jadi masih dalam rangka ya, walaupun lewat sih sedikit saya agak lambat ya. Cuman dalam rangka merayakan 17 Agustus 1945 yang ke-79 sekarang, ini adalah episode pertama KTI. Hehehehe. Jadi Wal, sebelum masuk ke kisah tokoh inspiratif episode pertama ini, mari kita ngopi terlebih dahulu. Jadi Wal, tokoh yang kita angkat kali ini adalah salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia. Mungkin nggak banyak orang tahu siapa beliau ini. Karena beliau ini tinggal di suatu pelosok di suatu daerah. Tapi di pelosok daerah ini beliau termasuk sosok yang terkenal Wal. Baiklah Wal, kali ini AA akan mengangkat salah satu kisah dari tokoh kemerdekaan yang bernama Anang Burhan. Beliau adalah salah satu pejuang bangsa kita yang berasal dari Long Iram, sebuah daerah yang terletak di Kabupaten Kutai Barat di Kalimantan Timur. Awal, sebelum kita mulai, kita flashback dulu Wal ke kisah awalnya. Gimana? Jadi Wal, secara de facto pemerintahan Republik Indonesia ini belum berkuasa di Kalimantan Timur sampai akhir 1949. Nah Wal, setelah pemproklamiran kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, Jepang pun angkat kaki nih dari Indonesia. Tapi kesempatan ini dimanfaatkan Belanda Wal. Mereka malah mengambil alih kekuasaan di daerah-daerah, termasuk kekuasaan di daerah Hulu Mahakam. Hal tersebut membuat para pemuda di zaman itu membentuk organisasi yang bernama PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atas rasa penolakan kembalinya kependudukan Hindia Belanda Wal. Gerakan bawah tanah tersebut bertujuan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat setempat maksud dan tujuan dari arti kemerdekaan Wal. Karena Wal, para sekutu Belanda ini membagikan gula, sabun, rokok, pokoknya bahan-bahan yang esensial untuk hidup lah Wal. Ya dalam arti untuk nyogok masyarakatnya gitu Wal. Biar masyarakat tuh mau menerima pemerintahan Belanda kembali gitu Wal. Nah Wal, setelah tentara nikah menduduki Long Iram, usaha PPKI terwujud 3 bulan kemudian Wal, yaitu dengan terbentuknya BPRI, Badan Perjuangan Republik Indonesia, pada awal Mei 1946. Nah, tokoh yang kita ceritakan kali ini adalah Ketua 1 BPRI Wal. Jadi Wal, pemuda-pemuda yang bergabung di BPRI ini diharuskan untuk mengisi formulir-formulir dengan tanda tangan mereka dan cap jempol dari darah mereka sendiri Wal. Keren ya Wal, kayak di film-film gitu. Dan juga mereka harus bersumpah di bawah Al-Quran Wal. Gitu. Jadi Wal, Anang Burhan ini beliau itu melatih para pemuda-pemuda Wal untuk baris berbaris serta memahami siasat tempur di wilayah-wilayah sunyi Wal. Jadi Wal, betapa susahnya zaman dulu itu untuk memperingati hari-hari nasional aja, bubuhannya Anang Burhan ini atau para pemuda-pemuda ini harus menyamarkannya sebagai acara pengajian, Maulid Nabi, dan lain-lain kayak kajian Islami gitu Wal, supaya nggak ketahuan sama prajurit nikah ini Wal. Nah Wal, tapi pada 17 Agustus 1947, Anang Burhan dan pemuda-pemuda lainnya pun nekat lah untuk merayakan hari kemerdekaan dengan pengibaran bendera merah putih Wal. Dan alhamdulillahnya berlangsung hikmat dan aman. Meskipun Wal, acara tersebut mempertaruhkan nyawa karena dengan suara-suaranya pasti takutnya ketahuan dengan prajurit-prajurit ini Wal, prajurit-prajurit nikah nih Wal. Takutnya nanti ada kayak semburan peluru ke arah mereka Wal, begitu. Jadi Wal, namanya juga manusia ya, pasti ada yang setia dan juga ada yang berkhianat. Kegiatannya Anang Burhan dan pemuda-pemuda lainnya ini mulai terciumlah dengan prajurit-prajurit nikah ini Wal. Rupanya Wal, memang agak lain nih, ada yang membocorkan Wal. Jadi Wal, Anang Burhan ini beliau itu sudah sering sekali Wal tertangkap oleh tentara-tentara nikah ini Wal.
Jadi Anang Burhan ini beliau sudah beberapa kali tertangkap oleh tentara Nika ini Wal. Diinterogasi gitu Nawal. Nanti dilepas karena tidak ada bukti melakukan pemberontakan kan. Tapi nanti ditangkap lagi. Nanti dilepas lagi, tangkap lagi, lepas lagi, tangkap lagi gitu Wal. Nah Wal, begitu ditangkap lagi, ketika itu Anang Burhan ini ditangkap dengan salah satu temannya yaitu Aspar. Dengan alasan dicurigai mau memberontak gitu Nawal. Setelah lebih dari 1 bulan ditahan Wal, saat di ruang tahanan nih Wal, Anang Burhan tuh mendengar suara ketukan di dinding sel tahanan tersebut Wal. Ternyata ada orang yang memberitahu bahwa beliau akan dibawa ke suatu tempat subuh nanti Wal. Yang besar kemungkinan beliau akan ditembak mati. Jadi Wal, saat proses pemindahan dari sel tahanan ke tempat yang dituju nih Wal, disitulah kesempatan beliau untuk melarikan diri Wal. Nah saat beliau lari nih di tepi pantai nih Wal, beliau nih ditembakin Wal sama serdadu-serdadu Belanda nih Wal, atau prajurit-prajurit Nika nih Wal. Tapi Wal, yang anehnya serdadu-serdadu atau prajurit Nika ini nggak melihat beliau tuh ada di depan gitu. Padahal ada di depan, cuman nggak kelihatan gitu Wal, kayak menghilang gitu Wal. Jadi mereka tuh membabi buta menembak pakai senapan mereka tuh Wal, supaya mana nih jor gitu Wal. Sampai tembakan-tembakan peluru itu terdengar di salah satu kampung terdekat. Dan itu dari informasi warga setempat Wal. Karena nggak ketemu-ketemu, akhirnya serdadu Belanda atau tentara Nika ini baliklah ke base mereka. Jadi Wal, Anang Burhan ini terus melarikan diri Wal ke perkampungan. Karena kondisi beliau yang sempat tertembak, beliau disembunyikan di sebuah pondok ladang dan kemudian diantarkan ke Sungai Ratah nih Wal. Dan terus ke Kalimantan Selatan dan Tengah. Sesampainya di sana, Anang Burhan ini bergabunglah dengan gerilya yang dipimpin oleh Hasan Basri. Dan di sana pun beliau memiliki nama samaran yaitu Anang Dahlan. Jadi Wal, di sana pun beliau menjadi tentara atau TNI resmi yang berpangkat sersan Wal. Nah Wal, saat beliau ini melarikan diri, beliau tuh mempunyai istri dan 7 orang anak. Jadi Wal, karena belum dipastikan keberadaan Anang Burhan ini sudah meninggal atau masih hidup, tentara-tentara bejat Nika ini menyandra anak pertama dan anak paling bungsu beliau, yaitu anak 7 beliau Wal. Sebagai jaminan Wal, kata mereka. Tapi tidak berselang lama Wal, ada ditemukannya sebuah mayat Wal di Muarawis. Jadi pihak Belanda memerintahkan Pangeran Tumenggung Pranoto yang saat itu menjabat sebagai kepala polisi Kesultanan Kutai untuk mengidentifikasi mayat tersebut Wal. Jadi mau dicek ini beneran Anang Burhan atau bukan. Nah karena prajurit-prajurit Belanda atau prajurit Nika ini tidak hafal dengan mukanya Anang Burhan, Pranoto pun memberitahulah, ya benar ini Anang Burhan, untuk mengelabui tentara-tentara Nika tersebut. Dan biar Anang Burhan ini tidak dikejar-kejar lagi Wal. Dan akhirnya kedua anak beliau ini dibebaskan Wal, serta temannya beliau juga si Aspar dibebaskan juga. Nah Wal, semasa pelariannya Anang Burhan ini, beliau tuh pindah dari satu tempat ke tempat yang satu. Misalnya sini ke sini, ke sana ke sini gitu kan, dengan menyamar sebagai tukang jahit Wal. Nah selama perjuangan beliau itu Wal, kan beliau itu kan masuk keluar hutan terus nih Wal. Jadi beliau ini pernah cerita Wal. Nah suatu hari Wal, beliau ini masuklah ke hutan. Dan beliau itu sampai di suatu perkampungan yang untuk saat itu modern Wal. Nah, beliau pun bertemu dengan pemimpin dari perkampungan tersebut. Dan beliau pun ditawarkan kesaktian yang lebih sakti gitu Wal. Nah, tapi ada syaratnya Wal. Syaratnya itu bahwa beliau harus melupakan Allah. Di situ Wal, Anang Burhan lantas langsung astagfirullah. Sedetik, bahkan belum sedetik tuh. Sesaat beliau setelah mengucapkan istighfar, beliau pun langsung terkeluarkan dari kampung tersebut dan udah berada di tengah hutan aja beliau itu Wal. Jadi benar-benar berubah Wal, dari yang beliau itu ngelihat wah kampung yang megah modern gitu Wal, tiba-tiba beliau tuh langsung plak di hutan gitu. Kayak sunyi. Karena beliau ini sudah sering keluar masuk hutan begitu Wal, dan agak tidak aneh dengan kejadian begitu. Jadi ya beliau langsung teruskan aja perjalanan beliau Wal. Nah konon katanya Wal, beliau ini bisa nyabut pohon, kayak nyabut rumput gitu nah Wal. Sebenarnya Wal, masih banyak cerita-cerita mistis yang dialami oleh beliau ini, seperti waktu beliau itu ada di hutan dan beliau tuh ngeliat kaki itu bergelantungan gitu nah Wal. Kaki itu bergelantungan, terus beliau tuh ambil, terus berubah jadi daun Wal. Nah tapi sebenarnya masih banyak banget. Tapi karena kita fokusnya kepada perjuangan beliau, kita bahas itu di segmen selanjutnya saja Wal. Setelah 7 tahun beliau melarikan diri, banyak yang mengira beliau ini sudah beneran meninggal Wal.
Tapi berbeda dengan istri beliau yang masih yakin beliau ini masih hidup, Wal. Dengan berbagai cara mendapatkan informasi tentang keberadaan beliau nih, Wal, maka istri beliau ini mendapatkan informasi bahwa Anang Burhan ada di Banjarmasin dengan alias nama Anang Dahlan. Selang lama akhirnya anak beliau pun mengirimkan surat ke Banjarmasin. Jadi isi surat tersebut berisi kurang lebih, "Pak, pulang Pak, kita sudah merdeka." Tidak berselang lama Anang Burhan pun berkumpul kembali bersama istri dan anak-anak tercinta. Jadi Wal, dari kisah ini kita bisa tahu bahwa banyak sekali pejuang-pejuang negara kita yang sebenarnya kita masih belum mengetahui mereka. Masih tersimpanlah kisah-kisah inspiratif mereka itu. Dan dari kisah ini kita pun bisa belajar bahwa memperjuangkan sesuatu itu tidak boleh setengah-setengah. Perjuangkan sesuatu itu kita tidak boleh cuman omong doang. Kita harus memperjuangkan dengan sepenuh hati. Seperti para pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Dan banyak sekali kisah-kisah yang menginspiratif lainnya di luar sana. Yang insya Allah bakal di-up di channel ini. Dan kita sebagai warga negara ini, kita tidak boleh meninggalkan sejarah-sejarah mereka. Ya mungkin itu memang sejarah, tapi makna di dalam cerita-cerita tersebut kita bisa siratkan. Seperti kita walaupun di bangku pelajar ataupun tidak, kita tetap harus berjuang mencari ilmu, mengupgrade diri sendiri, dan pantang menyerah. Dan semoga kalian suka dengan series yang baru ini. Dan tolong like, subscribe, dan share video-video ini. Serta komen di bawah tokoh inspiratif mana lagi yang harus kami up di channel ini. As always, Wal, seperti biasa, kita ketemu lagi di next ngopi. Ngobrol sepi bareng AA. Bye. Assalamualaikum. Selang lama akhirnya anak beliau pun mengirimkan surat ke Banjarmasin. Sebentar, ini mau mati. Kita flashback ke masalah dulu. Flashback itu kisah kilas balik. Kita kilas balik ke... Tapi nggak apa flashback nggak apa.